Oke, selamat datang kembali di channel Panji Budi Menjawab. Nah, Turah langsung saja. Salam perubahan. Langsung aja Turah, ini ada pertanyaan dari admin grup Facebook Suara Rakyat Tabanan, yaitu Haji Sumerdayase. Pertanyaan beliau untuk kedua paslon sebenarnya. Nah, untuk paslon nomor 2, apa langkah yang akan digunakan mengingat di legislatif dikuasai 70% lawan politik? Apa yang akan Turah lakukan? Oke. Menurut saya itu justru sebuah keuntungan untuk masyarakat Tabanan. Karena apa? Karena selama ini kan di legislatif Tabanan dikuasai 72,5% dari satu partai. Nah, jika legislatif yang dominan ini kemudian eksekutifnya juga dari partai yang sama, maka fungsi-fungsi dari itu legislatif itu tidak akan optimal. Karena seperti kita ketahui, fungsi legislatif itu adalah satu, fungsi legislasi, dua, fungsi budgeting, dan tiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini sangat penting karena adanya legislatif itu sebenarnya untuk mengontrol kinerja dari eksekutif. Nah, bayangkan jika legislatif yang dominan dikuasai oleh satu partai kemudian mempunyai partai yang sama dengan eksekutifnya, maka fungsi kontrol pasti tidak akan maksimal. Itu bisa mempengaruhi dari kinerja eksekutif, dan kemungkinan itu juga menjadi salah satu penyebab pembangunan di Tabanan ini kurang maksimal. Nah, seperti kita ketahui, dulu pada waktu Jokowi dan Ahok itu memenangkan pilkada DKI, itu waktu itu Jokowi hanya diusung oleh dua partai kecil, yaitu waktu itu PDI kalau nggak salah 11 kursi dan Gerindra 6 kursi dari total 94 kursi. Jadi itu berarti waktu itu sekitar 15%. Nah, saya sendiri sekarang diusung oleh sekitar 22,5% kursi legislatif. Jadi situasi saya agak lebih menguntungkan dari situasinya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi bagaimanapun saya tidak khawatir jika nanti saya menjadi Bupati Tabanan, di mana legislatifnya adalah dominan dari partai yang lainnya. Karena apa? Karena satu, kita harus meyakini bahwa berbeda partai itu tidak berarti bermusuhan. Setiap partai itu pasti mempunyai tujuan untuk sama-sama membangun Tabanan. Walaupun dominan partai yang tidak mengusung saya ada di legislatif, saya yakin mereka juga akan berpikir realistis dan melakukan hal-hal yang searah dengan kebijakan kami. Jika kebijakan kami memang menguntungkan masyarakat Tabanan, saya kira mereka pasti akan mensupport segala kebijakan. Dan yang paling penting adalah mungkin pertama kalinya nanti di Tabanan fungsi kontrol dari legislatif akan berjalan dengan optimal gitu. Sehingga justru untuk masyarakat Tabanan ini sangat-sangat menguntungkan. Makanya untuk rakyat Tabanan, pilihlah bupati dan wakil bupati yang partainya berbeda dengan partai penguasa pada saat ini. Kita buktikan nanti. Jadi pada saat nanti eksekutif ini berbeda partai dengan partai penguasa, saya kira pembangunan di Tabanan akan berjalan sangat optimal, dan Tabanan akan menjadi salah satu kabupaten yang sangat-sangat maju ke depannya. Demikian dari saya, Arya. Terima kasih. Salam perubahan.